Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para insan penggapai takwa yang berbahagia, pada bagian pertama tempo hari saya sudah menyampaikan tentang upaya membangun diri pribadi kita menjadi seorang yang bertakwa seperti yang diharapkan di dalam Al-Baqarah 183. Tujuan dari kita melaksanakan puasa, la'alakum tatakun. 3 unsur penting di dalam menggapai ketakwaan itu: body, mind, kemudian soul. Nah, hari ini akan saya teruskan sedikit tentang bagaimana buah dari membangun diri pribadi menjadi orang yang bertakwa itu seperti apa. Insan penggapai takwa yang berbahagia, menjadi orang yang bertakwa tidak hanya cukup rajin sholat di masjid, rajin beribadah, mahdhah lainnya, tapi juga kita harus bisa menjadikan diri pribadi kita yang muslim memiliki manfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, problemnya sekarang para kaum muslimin hidup di zaman sekarang tidak seperti dahulu. Tantangannya lebih kompleks, lebih rumit. Menjadi orang yang baik maksud saya, itu membutuhkan keterampilan jiwa juga. Di samping kita perlu badan yang kuat untuk bisa memberi manfaat orang lain, perlu selalu berpikir positif, husnudzon kepada orang lain, bertauhid, berakidah yang kuat, tapi juga di sini memainkan rasa. Makanya saya kemarin bilang positive feeling, positive thinking, positive word. Berbuat baik bisa dengan bersedekah, dengan bisa bertutur kata yang baik, dan bisa juga dengan perilaku yang enak dilihat. Nah, maka kemudian yang perlu kita sadari bersama, adakah sekarang kata-kata ikhlas dan berbuat baik itu masih dipandang oleh manusia lainnya? Zaman materialisme seperti saat ini, itu memang semua serba diukur dengan you kasih saya apa, saya akan memberi kamu apa. Atau sebaliknya, saya memberi kamu apa, maka saya akan dapat apa. Padahal jelas Allah mengatakan di dalam Al-Zalzalah 7:8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Di ayat yang lain, "In ahsantum ahsantum li anfusikum, fa in asatum falaha." Maka sebenarnya ketika kita berbuat baik atau bahkan sebaiknya berbuat buruk, jahat terhadap orang lain, sekalipun hanya sebesar biji sawi, kecil sekali, tapi yakinlah itu pasti akan kembali kepada diri Anda, diri kita masing-masing. Perbuatan baik yang sedikit pasti akan membuahkan perbuatan baik juga pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kapan balasan kebaikan itu kita terima? Atau sebaliknya, kapan balasan kejahatan yang kita lakukan itu kita terima? Tapi itu sudah menjadi rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu tidak bisa kita hindari. Sekalipun sampai nanti di zaman hari kiamat nanti. Karena sebenarnya
Setiap apapun yang kita lakukan sebenarnya selalu di dalam catatan malaikat yang kemudian dilaporkan pada Allah, yang kemudian akan menjadi hasil yang kita petik itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak meyakini berbuat ikhlas zaman sekarang itu percuma, berbuat ikhlas zaman sekarang itu nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu, buang-buang uang, dan lain-lain, maka buanglah keyakinan semacam itu, buanglah. Karena setiap perbuatan apapun itu hasilnya juga akan kembali ke kita. Dalam hukum fisika ada yang namanya hukum kekalahan energi. Hasil akhir sama dengan jumlah usaha. Artinya, sebenarnya apapun yang ada di dalam alam makrokosmos atau bahkan dalam mikrokosmos ada dalam diri kita, ini nggak ada istilah yang terbuang sia-sia. Perbuatan apapun itu pasti akan kembali lagi. Ibarat sebuah bongkahan es batu yang kemudian dia diletakkan di tengah terik sinar matahari, dia hilang karena menguap ke udara, kemudian menjadi titik-titik embun, maka kemudian turun lagi menjadi air dan menjadi bongkahan es batu lagi ketika kita masukkan dalam freezer. Jadi perbuatan kita pun sebenarnya semacam itu. Entah baik, entah buruk, entah besar, entah kecil, itu sebenarnya tidak akan mengubah prinsip utama dari perilaku kita. Demikian juga tutur kata kita. Sering orang hanya mengukur juga perbuatan baik, amal jariah itu dari sisi materi. Padahal sebenarnya tutur kata yang menyejukkan, menyenangkan, membuat hati orang lain bahagia, itu sebuah amalan yang sangat-sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu sudah banyak mendengar berapa banyak orang yang kemudian membalas dendam sampai kemudian melakukan pembunuhan terhadap manusia lain hanya gara-gara 1-2 kata yang terucap dari mulut seseorang. Jadi saya kembalikan kepada para hadirin semuanya, para penggapai insan takwa, mari setelah 1 bulan kita bersama-sama melakukan pelatihan di dalam Ramadan ini, maka setiap apapun yang kita lakukan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas. Saya yakin seyakin-yakinnya. Dan Anda juga harus yakin seyakin-yakinnya. Bahwa tak ada yang luput sedikit pun dari catatan malaikat atas perbuatan kita semuanya. Dan tidak akan luput sedikit pun balasan yang diberikan Allah atas apa yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kebetulan pada masa pandemi ini hampir seluruh aspek kehidupan kita mengalami carut marut. Entah itu di dunia bisnis, dunia pendidikan, atau yang lain-lain. Tapi kita yakini bersama semuanya, ini tidak lepas dari skenario Allah SWT untuk membuat kaum mukmin itu lebih bisa melakukan muhasabah lebih dalam lagi. Tantangan kita sekarang, khususnya bagi para punggawa pendidikan di Muntilan ini, mari kita terus berjuang menurut apa yang kita bisa. Pola lama yang kita lakukan di dalam penerimaan peserta didik baru mungkin sudah
tidak relevan lagi untuk saat ini. Artinya hikmah positifnya apa? Bapak Ibu semuanya. Akhirnya pikiran kita berkembang, kreativitas kita muncul, inovasi kita jadi. Kalau tanpa pandemi ini barangkali orang tak akan pernah berpikir sampai sejauh itu. Termasuk acara semacam ini. Ini tentu karena pandemi. Nah, oleh karena itu laisal insanu illa masa'a. Orang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Bukan tugas ringan. Saya pribadi sebagai penanggung jawab di sebuah lembaga pendidikan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring merasakan ini sebagai ujian yang cukup berat, tapi sekaligus ini menjadikan kita lebih bisa melakukan kreativitas, melakukan breakthrough, lompatan-lompatan kreativitas, lompatan-lompatan inovasi, cara, dan lain-lain. Dan ini insya Allah tidak akan selesai di sini. Ke depan, tahun depan, pasti hikmah positif ini akan bisa kita teruskan. Nah, oleh karena itu, dengan selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan 1441 Hijriah ini betul bisa menjadikan kita semuanya sebagai manusia yang bertakwa, dengan segala kelebihannya, fisik kita menjadi lebih sempurna, pikiran kita bisa menjadi lebih bersih, jernih, demikian juga jiwa kita menjadi jiwa yang tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita semuanya dan selalu menjaga kita di dalam ketakwaan dan masuk ke dalam surganya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.